Halo, apa kabar? Selamat datang di acara Batu Fancy. Perkenalkan, nama saya Deti Rahman. Saya hari ini berada di Fancy dan kita mau ngobrol tentang preeklampsi. Hari ini saya dibantu oleh dokter spesialis Opjin, yaitu Dr. Jacob. Ya. Perkenalkan diri, Ya. Dok. Selamat siang, saya Dr. Jacob Trisius Salean, dokter spesialis kandungan. Sekarang saya bertugas di Rumah Sakit KMC Kuningan. Oke, terima kasih Dr. Jacob. Oke, ini Dok, kita santai saja Dok. Jadi kita ini pengen ngobrol-ngobrol Dok tentang eklampsi nih Dok. Ya. Nah, ini kira-kira eklampsi itu apa sih Dok, biar halayak umum itu bisa tahu? Ya, oke, terima kasih Dr. Devi. Nah, kita harus tahu sebelumnya kan ini ada pertanyaan banyak mengenai preeklampsia. Nah, preeklampsia itu apa? Nah, preeklampsia itu termasuk dalam hipertensi dalam kehamilan. Nah, hipertensi dalam kehamilan itu salah satu penyebab utama kematian pada ibu. Nah, jadi biasanya jadi angka kematian ibu itu tinggi, penyebabnya paling utama pertama karena perdarahan. Yang kedua bisa karena hipertensi dalam kehamilan. Bisa hipertensi dalam kehamilan itu bisa preeklampsia atau preeklampsia. Nah, yang terakhir biasanya penyebab lain, contohnya bisa infeksi, bisa penyakit jantung. Nah, yang utamanya itu biasanya perdarahan sama preeklampsia. Nah, paling sering itu preeklampsia atau eklampsia. Nah, untuk preeklampsia itu sendiri dia termasuk dalam hipertensi dalam kehamilan. Nah, hipertensi dalam kehamilan itu ada macam-macamnya. Bisa ada namanya hipertensi gestasional, ada namanya hipertensi kronis, ada yang namanya preeklampsia dan preeklampsia berat. Nah, yang sekarang akan kita bahas itu mengenai preeklampsia. Nah, apalagi ada. Oke, baik, ini kan kita lagi ngomongin eklampsia Dok. Tadi juga Dokter bilang tentang preeklampsi. Biar kita masyarakat awam tuh Ya. ngerti gitu Dok. Ya. Apa sih eklampsi? Apa sih preeklampsi? Jadi gimana Dok? Oke, jadi kita satu-satu dulu. Jadi hipertensi tadi seperti yang saya bilang, hipertensi dalam kehamilan itu ada macam-macamnya. Jadi ada namanya hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional itu sendiri artinya tekanan darah tinggi pada ibu hamil yang usia kehamilannya di atas 20 minggu dengan tanpa adanya gangguan di organ. Nah, yang kedua hipertensi kronis. Nah, hipertensi kronis itu ibunya sebelumnya sudah ada hipertensi sebelumnya, misalnya ada riwayat hipertensi atau hipertensi yang terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Nah, sedangkan preeklampsia, jadi preeklampsia itu sekarang kalau dulu ada namanya preeklampsia ringan, ada preeklampsia berat. Nah, sekarang nggak ada. Sekarang jadi preeklampsia dan preeklampsia berat. Nah, kalau preeklampsia itu artinya hipertensi dalam kehamilan yang terjadi di atas 20 minggu disertai dengan ada gangguan dari organ. Nah, kalau preeklampsia itu biasanya tekanan darah sistolik lebih dari 140 atau sistolik lebih atau sama dengan 90 disertai dengan adanya sedikitnya ada gangguan di organ. Contohnya misalnya kita pemeriksaan namanya urin lengkap atau protein urin. Nah, itu harus hasilnya positif lebih dari 1. Nah, kemudian ada yang namanya preeklampsia berat atau preeklampsia dengan gangguan yang berat. Nah, biasanya itu dengan gejalanya tekanan darah sistolik lebih dari 160 dan yang sistolik lebih dari 100 atau yang diastolik lebih dari 110. Nah, atau tekanan darah lebih dari sistoliknya 140 dan diastolik lebih dari 90 disertai dengan gejala yang berat. Contohnya bisa gangguan di ginjal, bisa gangguan fungsi hati, bisa adanya gangguan pernapasan. Biasanya didapatkan namanya edema paru. Nah, itu perbedaannya. Serem juga ya Dok, kalau Ya, preeklampsia Dok. hipertensi dalam kehamilan itu banyak macam-macamnya. Makanya paling sering itu yang dikhawatirkan menyebabkan angka kematian ibu yang tinggi itu yang dari preeklampsia dan preeklampsia. Itu gimana Dok ini? Kita caranya untuk mencegah biar nggak kena eklampsi Dok? Nah, itu ada memang. Jadi kita di dokter dari POGI ada namanya screening preeklampsia. Jadi kita udah bisa tahu nih, nanti kedepannya ibu ini bisa terjadi preeklampsia atau eklampsia. Jadi biasanya pada usia kehamilan 12 minggu sampai 28 minggu kita lakukan screening preeklampsia. Nah, biasanya itu kita bisa lakukan di poliklinis. Makanya kalau biasanya kita 12 sampai 28 minggu screeningnya. Kalau positif, kita akan lakukan pengobatan. Nah, jadi setidaknya dia tidak akan masuk ke preeklampsia. Nah, screening itu bisa dilihat dari ada pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, dari kemudian pemeriksaan laboratorium sama pemeriksaan ada namanya USG Doppler atau USG Doppler velocimetry arteri uterina. Nah, gitu. Baik, Itu. Jadi barangkali nih Mas, amit-amit ya Dok ya, pertama tidak pernah eklampsi Dok. Ya. Nah, ini kan masih muda. Ya. Kalau misalkan hamil kedua itu bisa kena eklampsi lagi nggak sih Dok? Biasanya ya makanya itu. Jadi penyebab fungsi kita lakukan screening itu biar mengetahui ini bisa terjadi atau enggak. Jadi salah satu screeningnya riwayat sebelumnya pernah preeklampsia atau tidak. Nah, biasanya kalau misalnya sebelumnya ada preeklampsia, ke hamil berikutnya kemungkinan akan terkena preeklampsia. Tapi makanya kalau sudah kita lakukan screening, kita akan melakukan pengobatan. Biasanya semoga dia tidak sampai ke arah preeklampsia atau preeklampsia berat. Berarti kalau sudah kena eklampsi, berikutnya pasti kena eklampsi juga ya? Enggak pasti, Oh, tapi pasti. ada angkanya biasanya sekitar 1,5 sampai 2 kali lipat bisa terkena preeklampsia untuk kehamilan berikutnya. Tapi risikonya jauh lebih tinggi. Ya, ya? tinggi kalau sudah pernah terkena. Oke, berarti kita harus tahu juga tanda-tandanya ya Dok ya, tanda awal dari preeklampsi ya. Ya. Kita, udah ada tandanya ya, kita bisa ke dokter lah ya. Ya. Kira-kira apa ya? Kalau preeklampsia itu yang pertama kita harus melakukan ANC rutin. Nah, ANC rutin kan kita biasanya trimester 1, 2, dan 3 kita lakukan. Nah, di pemeriksaan ANC itu kan kita akan melakukan timbang berat badan, kemudian
pengukuran tekanan darah. Nah, nanti dari situ kita udah bisa lihat apakah ini akan mengarah ke preeklamsia atau enggak. Nah, gejalanya biasanya kalau preeklamsia itu biasanya paling sering datang pusing, tiba-tiba deteksi tekanan darahnya tinggi. Nah, itu bisa kita lakukan pemeriksaan tekanan darah, sama nanti kita lakukan pemeriksaan urin lengkap atau protein urin, apakah ada gangguan di organnya atau tidak. Nah,